Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Rofinta Pratiwi. Saya mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi. Sekarang kita mau saya mau menjelaskan tentang data kuesioner atau primer. Langsung aja. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Nah, data primer ini tuh jadi tuh kita sendiri yang akan meneliti secara langsung ke lapangan. Ada observasi itu kita langsung turun ke lapangannya gitu, jadi untuk melihat gimananya. Terus wawancara juga, melakukan wawancara ke narasumber yang kita mau teliti secara langsung gitu kan. Nah, ada penyebaran kuesioner, nanti kita jelasin secara detailnya. Penyebaran kuesioner ini tuh salah satu yang paling efektif diantara teknik-teknik dua ini ya. Nih, data kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Nah, ada uji-uji SPSS untuk data primer. Yang pertama itu ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji kualitas data. Nah, uji kualitas data ini ada uji validitas sama uji reliabilitas. Terus yang ketiga ada uji asumsi klasik. Terus yang keempat ada uji regresi linear berganda. Yang kelima ada uji hipotesis. Uji hipotesis juga ada dua, uji T sama uji F. Dan yang keenam ada uji koefisien determinasi. Ini ada statistik deskriptif. Statistika deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data, bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Tadi kan ada dua ya, ada uji validitas. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation di mana lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Terus ada juga uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha di mana lebih besar dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Kita langsung ke SPSS-nya aja ya teman-teman. Nah, ini kan ada SPSS, ada name, gender, kelas, B01, B02, B03, dan seterusnya. Nah, jadi untuk melakukan pengujian data kuesionernya atau primer terdapat kolom nama, ya kan tadi yang saya sebutin. Sama B01 sampai B06 itu dia itu tuh jadi itu B01 sampai B06 itu X1 yang artinya kemandirian belajar. Nah, ada mana ya? Nah, sini ada M01 sampai M05. Ini dinyatakan X2. Artinya motivasi berprestasi. Terus di sini juga ada W01 sampai W07, yaitu dia itu
variabel Y atau variabel dependent ya terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas CRC Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Nah, di sini kan ada jadi kan sih ada 5, 3, 5, 2 gitu-gitu. Nah, itu tuh ini loh. Jadi hasil dari kuesionernya itu kalau 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju. Nah, kita langsung aja mau menguji data kuesioner atau primernya. Yang pertama-tama kita klik analyze. Sebentar. Sini ada variabel view-nya juga ya. Kita klik analyze, terus kita klik scale, terus kita klik reliability analysis. Nah, jadi tuh B01 tadi yang variabel X1 itu kita blok semua, kan tadi B01 sampai B06 ya. Sampai B06. Kita masukin ke items, terus kita klik statistik. Kita pilih di descriptive for-nya itu kita klik scale if item deleted ya teman-teman. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini udah ada outputnya. Kan kita mau menguji X1, X2 sama variabel Y-nya ya kan. Jadi kita skip dulu. Kita klik analyze. Sama kita klik scale, kita klik rally. Nah, ini kita items yang tadi itu kita blok juga, terus kita kembaliin. Nah, kita sekarang kan mau menguji X2, berarti M01 sampai M05 di blok, terus kita taruh di items, kita klik statistik sama kayak tadi ya teman-teman, ini nggak berubah. Continue, klik OK. Nah, ini udah keluar juga. Sekarang variabel Y sama analyze, klik scale, reliability analysis. Ini kita kembaliin. Nah, sekarang variabel Y-nya kita blok W01 sampai W07. Kita taruh item, statistik, ini masih sama, continue, oke. Nah, ini udah ada outputnya, the green. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, ini tadi outputnya dari variabel X1, dimana ini valid ya teman-teman, semua data sudah keolah ya kan, responden ada 171 dan di sini ada 100%. Nah, kita lihat reliability statistiknya. Ini kan kita tadi kan ada di PowerPoint tuh kita lihat Cambridge alpanya itu kalau kalau udah lebih dari 0,6 itu berarti valid kan. Nah, di sini kita dapat 0,767 berarti data ini tuh valid kayak gitu. Nah, terus kita lihat di item total statistiknya. Ini bagian yang tadi ya, B01 sampai B06. Kita tadi lihat corrected item total correlation-nya, kalau misalnya lebih dari 0,3 dia valid, dan ini alhamdulillah nilainya 0,3, lebih dari 0,3 berarti data ini tuh valid itu. Terus kita lihat juga ke variabel X2, ini sama valid juga, respondennya ada 171 orang ya, atau 100% nih. Terus kita lihat juga reliability statistiknya di kolom Cambridge alpha 0,818, artinya dia valid. Tadi kan lebih dari 0,6 ya. Terus kita lihat juga di tabel item total statistik di kolom corrected item total correlation, dia semuanya lebih dari 0,3, berarti data tersebut valid. Kita langsung ke variabel Y-nya. Ini juga sama valid. Terus ada 171, 100%.
Kita lihat di tabel reliability statistiknya, kolom Cronbach Alpine-nya juga lebih dari 0,6. Di sini 0,778, artinya dia valid. Kita lihat tabel item total statistiknya ya. Di kolom corrected item total correlation, di sini semua lebih dari 0,3. Berarti datanya valid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.